Bule cantik dari Prancis tinggalkan hidup mewah demi tukang parkir miskin di Indonesia. Inilah kisahnya. Clara menatap keluar jendela taksi online yang membawanya dari bandara. Jakarta malam itu terasa padat, bising, dan berantakan. Lampu-lampu kendaraan berdesakan, suara klakson bersahut-sahutan. Udara lembab menempel di kulitnya. Dia sudah hampir 20 jam dalam perjalanan dari Paris, dan kepalanya berat, tapi ia tidak mau tidur. Perjalanan ini bukan sekadar liburan. Ia sedang melarikan diri dari perceraian, dari mantan suami yang kaya raya tapi dingin seperti batu, dari hidup glamor yang ternyata tak memberinya apa-apa selain kesepian. Supir mengantarnya ke sebuah guest house sederhana di daerah Manggarai. Bangunannya kecil, catnya mulai mengelupas, tapi harganya murah dan pemiliknya ramah. "Terima kasih, Pak," ucap Clara dengan bahasa Indonesia yang kaku. Ia baru belajar beberapa kalimat dasar. Sisanya, ia mengandalkan bahasa tubuh. Malam itu, setelah menaruh koper di kamarnya yang sempit, Clara merasa lapar. Pemilik guest house menyarankan warung makan di gang dekat situ. "Jalan lurus, belok kiri, ada warung tenda. Nasi gorengnya enak," katanya sambil tersenyum. Clara berjalan sendirian. Gang itu sempit, hanya cukup 2 motor berpapasan. Lampu jalan kuning redup, beberapa rumah tampak terbuka, orang duduk di teras sambil menonton TV. Bau gorengan dan asap knalpot bercampur. Saat hampir sampai di ujung gang, Clara melihat sekelompok anak muda nongkrong di pinggir jalan. Mereka tertawa keras. Salah satu melirik ke arahnya. Clara menunduk, mempercepat langkah. Tapi tiba-tiba, dari arah berlawanan, seorang pria mendekat sambil mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. "Permisi, Bu, hati-hati ya, di situ agak ramai," katanya dengan suara tenang. Clara mengerutkan dahi, tidak mengerti sepenuhnya. Pria itu menunjuk ke arah sekelompok anak muda tadi, lalu memberi isyarat agar Clara memutar sedikit ke jalur lain. "Lewat sini aja, aman." Clara mengikuti arahan itu. Mereka berjalan beriringan. Baru di bawah cahaya lampu tenda, Clara bisa melihat wajahnya jelas. Kulit sawo matang, rambut hitam agak berantakan, kaos polos, dan rompi oranye kusam dengan tulisan "Parkir". "Nama saya Raka," ujarnya sambil tersenyum sopan. "Saya kerja di sini, jaga parkir." Clara mengangguk. "Clara," jawabnya singkat, lalu menunjuk ke warung tenda. "Makan." Raka mengangguk. "Saya antar, biar aman." Di warung itu, Clara duduk di kursi plastik biru. Pemilik warung menatapnya heran, mungkin jarang ada bule datang sendirian. Raka berdiri di dekat motornya, tapi sesekali melirik ke arahnya. Clara memesan nasi goreng seadanya, lalu makan pelan-pelan. Selesai makan, ia mendekati Raka. "Terima kasih," ucapnya. Raka tersenyum kecil. "Sama-sama. Besok kalau mau ke warung lagi, kabarin saya." Clara kembali ke guest house dengan pikiran aneh. Lelaki itu sederhana sekali. Pakaian lusuh, pekerjaannya hanya tukang parkir. Tapi tatapan matanya, entah kenapa terasa hangat, berbeda dari tatapan para lelaki yang ia kenal di Paris. Keesokan malamnya, Clara kembali ke warung. Ia sengaja berjalan lewat jalur yang sama, dan benar saja, Raka sedang berjaga. Bu Clara," sapa Raka. "Mau makan lagi?" Clara tersenyum. "Ya, temani saya." Raka terkejut sebentar, lalu mengangguk. "Boleh, tapi saya gak biasa makan sama bule." Clara tertawa kecil. "Biasa saja, saya juga orang." Mereka duduk di bangku warung. Raka memesan kopi hitam, Clara memesan mie goreng. Awalnya mereka mengobrol kaku. Bahasa Clara terbatas, bahasa Inggris Raka pas-pasan. Tapi mereka mencoba. Raka bercerita sedikit tentang hidupnya. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Ia sendiri tidak lulus SMA, memilih bekerja apa saja untuk membantu keluarga. Clara mendengarkan dengan seksama. Di Paris, ia jarang mendengar cerita seperti ini. Teman-temannya hanya bicara soal liburan ke Maldives, restoran bintang 5,
atau tas keluaran terbaru. Hidup Raka terdengar keras, tapi nyata. "Kenapa datang ke Indonesia?" tanya Raka. Clara terdiam. "Mau? Lupa?" "Lupa apa?" "Suami, mantan," jawab Clara. Wajahnya berubah sendu. Raka tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang sama seperti malam sebelumnya, hangat, tapi penuh rasa ingin tahu. Malam-malam berikutnya, Clara semakin sering datang. Kadang hanya untuk makan, kadang untuk minum kopi sambil berbicara. Ia merasa aman di dekat Raka. Suatu malam, hujan turun deras. Clara baru saja tiba di ujung gang ketika hujan mengguyur. Ia berlari kecil ke pos parkir kecil milik Raka. "Masuk sini aja, Bu," kata Raka sambil memindahkan kursi. Pos itu sempit, atapnya dari seng. Suara hujan terdengar keras sekali. Clara duduk, jaketnya basah. Raka membuka jaketnya sendiri, lalu memberikannya. "Pakai ini, nanti masuk angin." Clara tersenyum, menerimanya. Jaket itu bau sabun cuci murah, tapi hangat. Saat ia mengenakannya, tangan mereka bersentuhan sebentar. Clara merasakan sesuatu di dadanya. Bukan sekadar rasa terima kasih. Ada listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Ia menatap Raka, tapi segera mengalihkan pandangan. Hujan belum reda. Mereka berbicara pelan, membicarakan hal-hal sederhana, cuaca, makanan, pekerjaan. Tapi suasananya berbeda. Raka sesekali tersenyum kecil. Clara menatap tangannya sendiri agar tidak terlalu gugup. Ketika hujan mulai reda, Clara kembali ke guest house. Tapi malam itu ia sulit tidur. Matanya memandang langit-langit kamar, pikirannya kembali ke pos parkir, ke suara hujan di atap seng, ke tangan Raka yang hangat. Ia tahu ini aneh. Ia datang ke Indonesia bukan untuk jatuh cinta, apalagi pada lelaki miskin yang bahkan mungkin tak punya tabungan. Tapi rasa yang muncul itu nyata, dan ia tidak tahu apakah ia harus melawannya atau membiarkannya tumbuh. Beberapa hari kemudian, Clara melihat sisi lain kehidupan Raka. Sore itu ia datang lebih awal, sebelum warung tenda buka. Raka sedang memarkirkan motor-motor pelanggan minimarket, lalu menolong seorang ibu mengangkat galon air. Setelah selesai, ibu itu memberinya beberapa lembar uang ribuan. Raka menerimanya dengan senyum, lalu memasukkannya ke saku. Clara sadar, pekerjaan Raka benar-benar berat dan penghasilannya kecil. Ia melihat kaosnya mulai pudar warnanya, sandal jepitnya sudah tipis. Tapi Raka tampak puas dengan pekerjaannya. Ia tidak mengeluh. Clara membandingkan dengan mantan suaminya yang sering mengeluh tentang bisnisnya meskipun uangnya berlimpah. Hidup bersama pria seperti itu terasa hampa. Bersama Raka, meski sederhana, ada ketulusan yang membuat dadanya hangat. Namun malam itu, di warung, ia juga mendengar bisik-bisik. Dua orang lelaki di meja belakang tertawa kecil sambil melirik ke arahnya. Bule itu pacarnya Raka ya? Masa sih? Tukang parkir kok bisa sama bule? Paling cuma main. Clara tidak mengerti sepenuhnya, tapi Raka mendengarnya. Wajahnya kaku. Setelah itu, ia lebih banyak diam. Saat Clara bertanya, "Kenapa?" Raka hanya menggeleng. "Gak apa-apa. Ayo makan." Tapi matanya tidak seterang biasanya. Clara mulai merasa ada jarak. Ia tidak suka. Dan entah kenapa, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang belum resmi jadi miliknya. Itulah awal dari kisah yang akan membawa mereka berdua ke perjalanan penuh senyum, air mata, dan keputusan sulit. Malam itu, saat Clara kembali ke kamarnya, ia sadar satu hal, ia sudah tidak sekadar berkunjung ke Indonesia. Hatinya mulai tertinggal di gang kecil ini. 2 hari setelah hujan deras itu, Clara kembali duduk di kursi plastik biru warung tenda. Malam ini tidak hujan, tapi udara tetap lembab. Di meja, mie gorengnya mulai mendingin karena ia terlalu banyak mengobrol dengan Raka. Raka duduk di seberangnya, memegang gelas kopi hitam panas. Uapnya mengepul, tapi ia tak buru-buru meneguknya. Tatapannya tertuju ke Clara, penuh rasa ingin tahu. "Jadi, kamu di sini sampai kapan?" tanya Raka pelan.
Clara mengangkat bahu. Tidak tahu. Mungkin 2 bulan. Raka mengangguk. Lama juga. Ya, saya mau lihat-lihat. Belajar bahasa Indonesia. Raka tertawa kecil. Bahasa kamu udah lumayan kok. Mereka diam sebentar. Clara menatap Raka dengan lebih saksama malam itu. Lampu neon tenda membuat wajahnya terlihat jelas. Kulit sawo matang, garis rahang tegas, dan mata yang seperti selalu mengamati dengan sabar. Di sini aman? Tanya Clara, memecah keheningan. Raka menatapnya sebentar lalu mengangguk. Aman. Tapi kadang orang suka ngomong macam-macam. Ngomong apa? Raka menghela napas. Ya, soal kamu. Ada yang bilang aneh, bule cantik mau nongkrong sama tukang parkir. Mereka pikir, gak mungkin. Clara menatapnya lama. Mereka pikir, saya cuma main. Raka tersenyum kecut. Mungkin. Clara menunduk. Kata-kata itu menempel di kepalanya. Ia pernah mengalami hal serupa di Paris, saat ia berteman dengan orang-orang di luar lingkaran elit mantan suaminya. Orang selalu cepat menilai. Tapi ia tak ingin penilaian itu mempengaruhi hubungannya dengan Raka, hubungan yang bahkan belum jelas namanya. Seminggu berikutnya, Clara semakin sering datang. Kadang ia memesan kopi susu sachet dan duduk berjam-jam di warung. Kadang ia hanya lewat, menyapa Raka sebentar, lalu pulang. Raka mulai bercerita lebih banyak tentang ibunya yang tinggal di kampung dan sesekali datang ke Jakarta untuk membantu di rumah kontrakan kakaknya. Tentang mimpinya punya bengkel motor sendiri suatu hari nanti, meskipun modalnya belum ada. Aku cuma mau hidup tenang, kata Raka suatu malam. Gak perlu kaya, asal gak utang. Clara mendengarkan sambil memegang gelasnya. Di Paris, ia sering mendengar orang bicara tentang investasi, saham, atau liburan musim panas. Jarang ada yang bicara tentang hidup sederhana. Kalau ada bengkel, kamu senang? Tanya Clara. Raka tertawa kecil. Senang banget. Tapi, ya gitu. Nabungnya lama. Malam itu, angin agak kencang. Tenda bergoyang, plastik pembatas berderit. Di meja mereka hanya ada kopi dan sepiring pisang goreng. Clara mencoba satu, lalu tersenyum. Enak, katanya. Raka tersenyum. Murah tapi bikin kenyang. Clara menatapnya lama, dan Raka balas menatap. Tatapan itu diam, tapi terasa berat. Clara merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia menunduk, pura-pura mengaduk kopi. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Raka juga merasakan hal yang sama? Atau hanya ia sendiri yang mulai jatuh ke lubang ini? Beberapa malam kemudian, kejadian kecil membuat jarak mereka terasa dekat. Clara datang lebih malam dari biasanya. Warung tenda hampir penuh, dan ia harus berdiri sebentar. Raka melihatnya, lalu memanggilnya ke pos parkir. Kursi penuh. Duduk sini aja, katanya sambil menunjuk kursi kayu pendek. Clara duduk. Tempat itu kecil, hanya muat 2 orang. Bahu mereka hampir bersentuhan. Capek? Tanya Raka. Clara mengangguk. Hari ini jalan-jalan. Kemana? Pasar tradisional. Ramai sekali. Banyak bau, katanya sambil tertawa kecil. Raka ikut tertawa. Iya, kalau gak biasa memang begitu. Clara mengamati tangannya. Keras, dengan bekas luka kecil di jari. Tangannya seperti tangan orang yang bekerja keras setiap hari. Berbeda jauh dengan tangan mantan suaminya yang halus karena jarang melakukan pekerjaan fisik. Tanpa sadar, Clara bertanya, kamu punya pacar? Raka menggeleng. Enggak, gak kepikiran. Kenapa? Ya, hidup aja belum stabil. Pacaran butuh waktu, tenaga, dan duit. Clara tersenyum samar. Kalau pacar, gak perlu duit banyak. Raka menatapnya sebentar. Kamu boleh, Clara. Dunia kamu beda sama aku. Clara tak menjawab. Ia tahu Raka punya alasan untuk berkata begitu, tapi ia tidak suka mendengarnya. Beberapa hari kemudian, gosip semakin kencang. Saat Clara duduk di warung, 2 ibu-ibu yang lewat berbicara cukup keras untuk didengar. Itu boleh lagi.
Tiap malam sama Raka. Ih, gak malu ya? Tukang parkir doang. Raka mendengarnya. Wajahnya kaku, tatapannya ke meja. Setelah ibu-ibu itu pergi, Clara berkata pelan, "Saya dengar." Raka menghela napas. "Biarin aja. Orang mau ngomong apa?" "Tapi kamu kelihatan marah." Raka menggeleng. "Bukan marah. Cuma takut kamu gak nyaman." Clara menatapnya. "Saya nyaman. Kalau saya gak nyaman, saya gak akan datang." Raka tersenyum tipis. "Kamu keras kepala." Clara membalas dengan senyum kecil. "Ya." Hubungan mereka semakin dekat, tapi juga semakin rumit. Clara tahu Raka mulai menjaga jarak di depan orang lain, mungkin untuk menghindari gosip. Tapi saat hanya berdua, ia kembali hangat dan terbuka. Suatu malam, Clara pulang agak larut dari sebuah acara di kota. Saat ia berjalan di gang, beberapa anak muda memanggilnya sambil tertawa-tawa. Raka muncul dari ujung gang, wajahnya serius. "Pergi sana," katanya keras pada anak-anak itu. Mereka mundur, lalu pergi. Raka menatap Clara. "Kamu harus hati-hati. Di sini gak semua orang ramah." Clara mengangguk. "Terima kasih." Mereka berjalan bersama menuju warung, tapi kali ini mereka tidak banyak bicara. Ada rasa khawatir di mata Raka yang belum pernah Clara lihat sebelumnya. Malam itu, setelah makan, Raka mengantar Clara sampai depan guest house. Mereka berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Clara ingin mengatakan sesuatu, tapi Raka lebih dulu bicara. "Clara, aku gak mau kamu pikir aku ini cowok yang mau manfaatin kamu." Clara mengerutkan dahi. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena aku cuma tukang parkir. Aku gak punya apa-apa. Kamu boleh bisa dapat yang lebih dari aku." Clara terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Saya tidak butuh banyak. Saya hanya mau merasa hidup." Raka menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berkata, "Ayo masuk, sudah malam." Clara berjalan masuk ke guest house dengan hati yang campur aduk. Kata-kata Raka seperti tembok yang memisahkan mereka. Tapi tatapan itu seperti jembatan yang tetap menghubungkan mereka. Hari itu hujan turun sejak sore. Awan gelap menutupi langit Jakarta, membuat sore terasa seperti malam. Clara duduk di kamar guest house, mendengar suara air yang menghantam genteng seng. Ia memandang jam, pukul 7 malam. Biasanya jam segini ia sudah di warung tenda, duduk bersama Raka. Hatinya gelisah. Ia ragu untuk keluar di tengah hujan deras. Tapi entah kenapa, rasa ingin bertemu Raka lebih kuat dari logika. Ia mengambil payung kecil yang dibelinya di pasar, lalu melangkah keluar. Gang yang biasanya ramai malam ini sepi. Air mengalir deras di sisi jalan, membuat genangan di beberapa titik. Clara melangkah hati-hati. Sandal basah, celana jeansnya mulai lembab. Saat sampai di dekat warung tenda, ia melihat tenda itu masih tutup sebagian. Raka ada di pos parkir kecilnya, duduk di kursi kayu, memandangi hujan. Pos itu hanya cukup untuk 2 orang duduk berdekatan. Atapnya dari seng, air menetes di beberapa titik. Raka menoleh ketika melihat Clara. "Kamu, hujan-hujanan?" Suaranya terdengar kaget. Clara tersenyum kecil. "Saya mau makan." "Warung belum buka semua, hujan deras," jawab Raka sambil berdiri. "Masuk sini aja, biar gak basah." Clara masuk ke pos parkir. Raka memindahkan ember dan beberapa kardus supaya ada ruang untuknya. Pos itu sempit, membuat bahu mereka hampir bersentuhan. "Kamu basah semua," kata Raka sambil menatap jaket tipis yang menempel di tubuh Clara. "Pakai ini." Ia melepas jaket lusuhnya dan memakaikannya ke bahu Clara. Jaket itu bau sabun cuci murah, sedikit apek karena lembab, tapi hangat. Clara memegang ujung jaket itu. "Terima kasih." Raka tersenyum tipis. "Kamu gila, keluar malam-malam hujan begini." Clara menatapnya. "Kalau saya tidak datang, saya tidak lihat kamu." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia memalingkan wajah, pura-pura mengamati hujan di luar.
tapi pipinya sedikit memerah. Hujan semakin deras, suara air di atap seng makin keras. Clara menggigil pelan. Raka memperhatikan. Kamu kedinginan? Sedikit. Tanpa banyak bicara, Raka menggeser kursinya lebih dekat. Sekarang lengan mereka bersentuhan. Clara bisa merasakan hangat tubuhnya. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia berusaha tenang. Mereka duduk diam beberapa menit, hanya mendengarkan suara hujan. Lalu, tanpa sadar, tangan Clara bergerak ke arah Raka. Jari mereka bersentuhan sebentar, lalu berhenti. Raka melirik, tapi tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membalikkan telapak tangannya dan membiarkan jari mereka bertaut perlahan. Clara menatap tangannya sendiri. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang penting baru saja terjadi. Raka menarik napas panjang. Clara, kamu tahu kan, aku gak bisa kasih kamu apa-apa. Clara menoleh. Kamu sudah kasih saya banyak. Apa? Tempat aman. Teman bicara. Rasa hangat. Raka menatapnya lama. Mata mereka bertemu di ruang sempit itu. Lalu, pelan-pelan, ia mengangkat tangan dan menyibak rambut basah di pipi Clara. Sentuhan itu membuat Clara menahan napas. Hujan di luar seperti menghilang dari telinga Clara. Yang ada hanya tatapan Raka, hangat dan sedikit ragu. Kenapa kamu baik sama aku? Tanya Raka pelan. Clara menjawab tanpa berpikir. Karena kamu beda. Tiba-tiba suara petir terdengar keras. Clara tersentak. Tanpa sadar ia bergerak lebih dekat ke Raka. Lelaki itu refleks meraih bahunya, menenangkan. Posisi mereka sekarang sangat dekat, wajah hanya terpaut beberapa inci. Clara bisa melihat jelas detail wajahnya, garis halus di sudut mata, bibir yang sedikit kering, dan tatapan yang terasa menembus. Kamu, Raka berhenti, seolah mencari kata yang tepat. Kamu bikin aku takut. Takut apa? Takut berharap terlalu jauh. Clara menggeleng. Kalau kita sama-sama takut, kita tidak jalan kemana-mana. Ucapan itu menggantung di udara. Raka tidak menjawab, tapi ia tidak melepaskan sentuhan di bahu Clara. Mereka hanya saling menatap lama, sampai suara hujan mulai mereda. Ketika hujan berhenti, Clara masih duduk di sana. Udara malam terasa dingin, tapi jaket Raka tetap membuatnya hangat. Mereka akhirnya keluar dari pos, berjalan pelan menuju warung tenda yang mulai buka. Sepanjang jalan, mereka tidak banyak bicara. Tapi setiap kali langkah mereka terlalu dekat, bahu mereka bersentuhan, dan tidak ada yang mencoba menjauh. Di warung, Clara memesan mie goreng, Raka memesan kopi hitam. Mereka duduk seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap tatapan mata terasa lebih lama dari biasanya. Setiap senyum terasa lebih berarti. Setelah makan, Raka mengantar Clara kembali ke guest house. Saat sampai di depan pintu, Clara berdiri diam sebentar. Terima kasih untuk malam ini. Raka tersenyum kecil. Hati-hati di sini, Clara. Clara melangkah masuk, tapi sebelum pintu tertutup, ia menoleh lagi. Raka masih berdiri di luar, menatapnya. Tatapan itu membuat dadanya hangat sekaligus berat. Malam itu, Clara berbaring di kasur sempitnya, menatap langit-langit. Ia memegang jaket lusuh yang masih ia kenakan. Bau sabun murah itu kini terasa seperti bau yang menenangkan. Ia tahu satu hal, malam ini adalah titik di mana hubungan mereka berubah. Dari sekadar obrolan ringan di warung, menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski belum terucap. Dan di luar sana, ia yakin Raka juga merasakannya. Sudah hampir sebulan Clara tinggal di Indonesia. Hubungannya dengan Raka semakin dekat. Mereka hampir setiap malam bertemu di warung tenda. Kadang mereka makan bersama, kadang hanya duduk sambil minum kopi dan mengobrol. Namun, semakin sering mereka terlihat bersama, semakin banyak mata yang memperhatikan. Dan tak semua tatapan itu ramah. Malam itu, Clara datang lebih awal. Warung belum terlalu ramai. Ia duduk di bangku plastik, memesan kopi susu. Raka masih mengatur parkiran motor di depan. Dari posisinya, Clara bisa melihat dua ibu-ibu berjalan melewati warung.
Mereka meliriknya, lalu saling berbisik. Bule itu lagi. Sama Raka terus. Ih, tukang parkir doang. Paling cuma main. Clara tak mengerti semua kata mereka, tapi cukup paham nada bicaranya. Tatapan mereka jelas merendahkan. Tak lama, Raka duduk di depannya. Kenapa wajah kamu gitu? Clara menghela napas. Orang ngomong soal kita. Raka memandang ke arah ibu-ibu yang sudah menjauh, lalu menunduk. Ya, udah biasa. Mereka gak ngerti. Tapi, kamu tidak marah. Raka menggeleng. Marah percuma. Nanti cuma bikin ribut. Lagian, mereka ada benarnya juga. Clara mengerutkan dahi. Maksud kamu? Aku cuma tukang parkir. Clara, mereka lihat kita. Aneh. Aku juga kadang ngerasa gitu. Kalimat itu seperti batu jatuh di dada Clara. Ia tak suka mendengar Raka merendahkan dirinya sendiri. Tapi ia tahu Raka serius. Beberapa hari kemudian, gosip semakin kencang. Beberapa anak muda yang nongkrong di dekat gang mulai menggoda setiap kali Clara lewat. Calon bule! Teriak salah satunya sambil tertawa. Raka, kapan nikahin bule lu? Sambung yang lain. Raka biasanya hanya tersenyum hambar atau pura-pura tidak dengar. Tapi malam itu, Clara melihat rahangnya mengeras. Setelah para pemuda itu pergi, ia berkata pelan, "Aku gak suka mereka ngomong gitu." Clara memegang lengannya. "Kalau kamu gak suka, kita bisa ketemu di tempat lain." Raka menggeleng. "Bukan soal tempatnya. Aku cuma gak mau kamu capek hadapi omongan orang." Di tengah masalah itu, Clara mendapat pesan tak terduga. Saat ia sedang duduk sendirian di kamar, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor internasional. "Clara, aku di Jakarta. Kita harus bicara." Ia menatap layar lama. Itu dari Thomas, mantan suaminya. Orang yang ia tinggalkan di Paris. Clara tak langsung membalas. Ia tak pernah bilang pada siapapun di Indonesia tentang Thomas, apalagi pada Raka. Pikirannya langsung kacau. Kenapa Thomas bisa ada di sini? Apa yang dia mau? Keesokan harinya, Thomas menelepon. Suaranya terdengar lembut tapi tegas. "Aku ingin kita bicara. Aku tahu kamu ingin melupakan masa lalu, tapi aku pikir kita layak membicarakannya. Aku di hotel, pusat kota. Datanglah." Clara menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia tahu jika Raka tahu tentang ini, dia mungkin akan salah paham. Tapi ia juga tahu, menghindar bukan solusi. Malam itu, Clara tetap pergi ke warung. Raka duduk seperti biasa, memesan kopi. Tapi ia terlihat lebih pendiam dari biasanya. "Kamu capek?" tanya Clara. Raka mengangguk. "Lumayan. Kamu mau cerita?" Raka menatapnya, lalu menggeleng. "Gak apa-apa. Cuma, aku lagi mikir." "Mikir apa?" "Clara, kamu pernah nyesal kenal aku?" Pertanyaan itu membuat Clara terdiam. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Soalnya, aku gak mau jadi beban buat kamu. Aku gak punya banyak. Aku gak bisa ajak kamu makan di restoran mahal, apalagi liburan ke luar negeri. Kamu, bule. Dunia kamu beda." Clara menatapnya dalam-dalam. "Kalau aku mau itu semua, aku gak akan ada di sini sama kamu." Raka tersenyum tipis, tapi matanya tetap menyimpan keraguan. Keesokan harinya, Clara memutuskan untuk bertemu Thomas. Ia berbohong pada Raka, bilang ingin jalan-jalan sendirian ke pusat kota. Pertemuan itu terasa canggung. Thomas, dengan jas mahal dan sepatu mengkilap, duduk di kafe hotel. Ia langsung menawarkan sesuatu yang membuat Clara bingung. "Aku mau kita rujuk. Aku bisa belikan kamu apartemen di Paris, atau rumah di Bali kalau kamu mau. Kita mulai lagi." Clara menggeleng. "Thomas, aku tidak mau kembali. Aku bahagia dengan hidupku sekarang." "Bahagia? Dengan siapa?" "Dengan lelaki miskin itu." Thomas menatapnya tajam. "Kamu pikir dia bisa memberi masa depan untukmu?" Clara menahan amarah. "Dia memberi sesuatu yang kamu tidak pernah beri, ketulusan." Thomas tertawa sinis.
Ketulusan tidak membayar tagihan. Clara. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Clara pergi dengan perasaan campur aduk, marah, lega, tapi juga takut jika Thomas benar-benar menemui Raka. Beberapa malam kemudian, ketakutannya jadi kenyataan. Saat Clara tiba di warung, ia melihat Raka duduk sendirian di pos parkir, wajahnya dingin. "Kita perlu bicara," kata Raka begitu melihatnya. Clara duduk pelan. "Ada apa?" "Seorang pria bule datang siang tadi. Dia bilang dia mantan suami kamu. Dia juga bilang kamu bohong soal kenapa kamu di sini." Clara merasa darahnya turun ke kaki. "Raka, aku mau jelasin." Raka memotong. "Kenapa kamu gak cerita dari awal? Aku takut kamu salah paham." "Sekarang aku udah paham," kata Raka lirih. "Kamu lari dari masalah, dan mungkin aku cuma jadi pelarian buat kamu." Clara menatapnya, matanya mulai panas. "Kamu salah. Aku datang ke sini, iya, untuk lari dari masa lalu. Tapi aku tinggal karena kamu." Raka menghela napas panjang. "Aku gak tahu harus percaya apa sekarang." Malam itu mereka berpisah tanpa salam hangat seperti biasa. Clara berjalan pulang dengan perasaan hancur. Ia takut ini adalah awal dari jarak yang akan memisahkan mereka. Di kepalanya, suara Thomas dan Raka bercampur, satu meremehkan Raka, satu meragukan Clara. Dan di tengah semua itu, hatinya terasa dirobek dari dua arah. Sudah 3 hari Raka dan Clara tidak bertemu. Biasanya, kalau Clara datang ke warung, Raka pasti sudah menunggu di pos parkir. Tapi kali ini, setiap Clara datang, Raka tidak ada. Bahkan pesan singkat yang ia kirim tak pernah dibalas. Clara mulai resah. Ia tahu Raka sedang marah atau terluka karena pertemuannya dengan Thomas. Tapi ia tidak mau semuanya berakhir seperti ini. Malam itu, hujan rintik turun. Clara keluar dari penginapan dengan jaket tipis, berjalan menyusuri gang menuju warung. Ia berharap Raka ada di sana, tapi warung malam itu sepi. Tidak ada Raka. Ia memutuskan untuk berjalan ke ujung gang. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat sosok yang familiar. Raka duduk di bangku kayu, merokok sambil menatap jalan kosong. Clara berjalan pelan mendekat. "Raka," suaranya pelan. Raka menoleh, tatapannya lelah. "Kamu ngapain malam-malam gini?" "Aku nyari kamu," jawab Clara tanpa ragu. Raka membuang pandangannya, menghisap rokok lagi. "Kita udah gak perlu ketemu, Clara. Kita beda dunia. Kamu tahu itu." Clara duduk di sebelahnya. "Aku tahu kita beda, tapi aku gak peduli." "Kamu bisa bilang gitu sekarang," Raka membalas cepat. "Tapi nanti, waktu kamu capek hidup sederhana, kamu bakal nyesel." Clara menggeleng. "Aku pernah punya hidup mewah, tapi aku gak bahagia. Bersama kamu, aku merasa hidup." Raka tertawa pendek, tapi tawanya pahit. "Hidup? Kita bahkan gak pernah pergi jauh. Gak ada makan malam di restoran bagus. Gak ada liburan. Aku bahkan kadang cuma bisa makan nasi sama tempe." Clara menatapnya. "Itu semua gak penting buat aku. Aku cuma mau kamu." Raka terdiam. Hujan rintik jatuh di antara mereka. Ia menatap tanah, lalu berkata pelan, "Thomas bilang dia bisa kasih kamu masa depan. Dia benar. Aku gak bisa kasih kamu apa-apa." Clara mendekat, memegang tangannya. "Kamu kasih aku sesuatu yang gak bisa dia beli. Ketulusan, rasa aman, dan hati yang tulus mencintaiku. Itu lebih berharga dari rumah besar atau uang banyak." Raka menarik napas panjang, lalu menghela berat. "Aku takut, Clara. Takut suatu hari kamu ninggalin aku. Takut kalau aku udah jatuh terlalu dalam, kamu malah pergi." Clara meremas tangannya. "Aku gak akan pergi, kecuali kamu yang nyuruh aku pergi." Raka menatapnya lama sekali. Ada pergulatan di matanya, antara rasa takut dan rasa ingin percaya. Lalu ia mematikan rokok, dan tanpa banyak kata, ia menarik Clara ke dalam pelukan. Clara memeluknya balik, erat. Mereka berdiri di bawah lampu jalan, hujan rintik membasahi bahu mereka.
Raka menunduk di bahu Clara, dan Clara bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Entah karena dingin atau karena menahan emosi. Aku cuma minta satu hal, bisik Raka. Kalau suatu hari kamu ngerasa capek sama hidup ini, bilang ke aku. Jangan pergi diam-diam. Clara mengangguk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku janji. Mereka tetap berpelukan di sana untuk waktu yang lama. Suara hujan dan deru motor jauh di jalan besar menjadi latar. Sementara di hati mereka, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran takut, lega, dan hangat. Setelah pelukan itu, hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berubah, mereka mulai lebih terbuka satu sama lain. Clara mulai ikut membantu Raka di parkiran pada malam tertentu. Awalnya Raka menolak, tapi Clara bersikeras. Kalau kita mau jalan bareng, kita harus jalan di jalan yang sama, kan? Katanya. Orang-orang masih bicara, tapi Clara belajar mengabaikannya. Ia juga pelan-pelan mengenal ibu Raka, seorang wanita sederhana yang ramah tapi awalnya heran melihat Clara. Suatu malam, saat mereka duduk di pos parkir setelah semua motor pulang, Raka berkata, "Aku gak tahu apa masa depan kita. Tapi selama kamu di sini, aku bakal jagain kamu sebisa aku." Clara tersenyum, meraih tangannya. "Dan aku akan tetap di sini, selama kamu mau aku." Beberapa hari kemudian, Clara menerima email dari Thomas. Singkat, tapi jelas. "Kalau kamu memilih dia, jangan pernah kembali padaku. Selamat tinggal." Clara membacanya tanpa rasa ragu. Ia menghapus email itu, lalu mematikan ponselnya. Malamnya, ia berjalan ke gang, dan seperti biasa, Raka sudah ada di sana. Senyum Raka kali ini lebih lepas. Clara tahu, mungkin masa depan mereka masih penuh tantangan. Tapi malam itu ia merasa sudah memilih, dan pilihannya adalah Raka.